Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Sungguh merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya pada hari ini atau detik ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berkiprah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji kita yang kita bacakan ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb pencipta, Rabb pemelihara, Rabb pemilik, Rabb pengatur, dan Rabb pendidik seluruh alam. Pada saat ini kita sedang melaksanakan salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah syiyam atau ibadah saum. Dan insya Allah sudah banyak yang kita dengarkan dari para ustadz, para ulama, khususnya yang ada di lingkungan warga Al-Muttaqin ini, yang membahas tentang hikmah daripada saum ini. Namun di sini saya akan menyampaikan salah satu di antara rahasia saum. Dalam surat An-Nazi'at, surat yang ke-79, ayat 40 dan 41, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Ibadah saum atau ibadah syiyam merupakan ibadah yang sangat unik, yang sangat istimewa. Dikatakan unik dan istimewa karena kalau ibadah yang lain seperti syahadat, sholat, zakat ataupun haji atau yang lainnya seperti membaca Al-Quran dan zikir, itu ada ucapan yang didengar, ada gerakan yang kelihatan. Tetapi saum ini tidak terdengar ucapannya, tidak terlihat gerakannya, karena saum bukan gerakan dan saum bukan ucapan. Tetapi saum ini merupakan pengendalian diri atau sistem pertahanan yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Ketika kita melihat makanan atau minuman yang jelas-jelas itu halal, yang di bulan lain selain Ramadan itu kita biasa mengkonsumsinya, memakannya atau meminumnya, karena itu halal, halalan thayyibah.
Tapi di bulan Ramadan ini ketika siang hari kita melihat dan kita tidak berani untuk memakannya atau meminumnya, bukan karena dia berubah status dari halal menjadi haram, tetap statusnya itu halal, tetapi karena ada perintah Allah untuk menahan diri atau pengendalian diri. Disinilah keunikan saum itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh perbuatan manusia ya itu untuk dirinya dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u tu'amahu wa syarabahu min ajli wa yada'u syahwatahu min ajli. Seluruh perbuatan manusia dilipat gandakan sampai 700 kali lipat kecuali saum. Akulah yang berhak menentukannya berapa nilai atau jumlah kadar kelipatan pahalanya, karena saum adalah untukku. Saum adalah untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan makanannya karena aku, kata Allah. Orang yang saum meninggalkan minumannya karena aku, kata Allah. Dan orang yang saum meninggalkan pasangannya yang sah, suami istrinya yang sah, karena aku melaksanakan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka ketika kita beribadah puasa, beribadah saum, kita sedang meneladani sifat-sifat Allah, sedang mengikuti sifat-sifat Allah. Allah itu tidak makan, Allah tidak minum, tapi dialah Allah yang memberi makan dan memberi minum. Allah tidak berpasangan, karena dialah yang memberi pasangan buat kita, buat manusia yang punya kebutuhan esensi, kebutuhan asasi atau kebutuhan pokok. Hadirin hadirat rahimakumullah, pengendalian diri atau mengendalikan diri ini merupakan suatu modal besar, kekuatan yang sangat hebat, kekuatan yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak? Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya dari kemaksiatan, dari kejahatan, maka akan timbul ketenangan, ketentraman, keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau sekelilingnya. Ketika seorang pemimpin misalnya mampu mengendalikan diri untuk tidak membuat aturan, undang-undang yang dapat menyengsarakan rakyatnya atau yang dipimpinnya, maka akan timbul ketenangan, keselamatan, kedamaian bagi rakyatnya. Ketika seorang pengusaha ya mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menyimpan barang-barangnya atau menstok barang-barangnya atau menimbun barang-barang dagangannya agar terjadi kelangkaan atau kesusahan didapat bagi rakyat, dan dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menaikkan harga agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dan dia menggunakan diri tidak melakukan itu, maka para pembeli atau konsumen akan merasa tenang. Kenapa? Karena kebutuhannya terpenuhi, kebutuhannya tidak susah didapat. Begitupun ketika seorang politikus tidak membuat gaduh dengan melempar isu-isu yang dapat membingungkan pesertanya, anggotanya atau kelompoknya, bahkan lebih luas rakyatnya, maka masyarakat akan merasa damai,
merasa tenang, merasa senang dengan situasi politik yang kondusif. Begitupun siapapun orangnya, apakah dia pejabat atau rakyat, apakah dia pemimpin atau rakyat biasa, kalau mampu mengendalikan diri, maka Allah menjamin fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Surga tentu yang kita dambakan, yang kita inginkan bukan hanya surga di akhirat kelak, tapi surga yang kita dambakan, yang kita inginkan juga surga di dunia ini. Sesuai dengan doa kita yang kita bacakan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jagalah kami dari siksa api neraka. Di antara penafsiran ataupun pemahaman penjelasan tentang fid dunya hasanah adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang berkah, kehidupan yang penuh dengan keselamatan dan ketentraman. Itu sudah termasuk surga duniawi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Ada sebuah kisah tentang bagaimana pengendalian diri ini, yaitu kisah yang terjadi pada diri Ibunda Siti Maryam, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, memberikan kelebihan kepada Ibunda Siti Maryam ini, di mana beliau dididik, dipelihara, dijaga semenjak bayi oleh Nabi Zakaria di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Jadi semenjak bayi, semenjak balita sudah ada dalam pembinaan pendidikan manusia pilihan Allah, yaitu Nabi Zakaria. Tetapi ketika beliau menginjak dewasa, perempuan dewasa, maka beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Beliau mengabarkan kepada Ibunda Siti Maryam bahwa engkau akan memiliki seorang anak. Tentu beliau mendengarkan dengan kaget, ya. Bagaimana mungkin aku punya anak sementara aku belum bersuami, tidak pernah disentuh oleh lelaki? Malaikat menjawab, Allah berkehendak, kun fayakun. Bagi Allah itu sangat mudah. Singkatnya adalah ketika beliau mengandung, akan melahirkan Nabi Isa, karena Allah langsung tiupkan ruhnya kepada rahim Siti Maryam. Ketika akan melahirkan, beliau diperintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon korma. Maka dengan izin Allah keluarlah mata air dari bawah pohon korma dan berjatuhanlah buah kurma yang sudah matang. Itu perintah Allah. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam di situ. Ketika beliau akan pulang ke rumahnya, menggendong anaknya yang masih merah, yang masih bayi, Nabi Isa, tentu banyak tuduhan-tuduhan, banyak kata-kata miring yang sangat menyakitkan kepada Ibunda Siti Maryam. Mereka atau masyarakat awam bertanya, "Hei Maryam, dari mana ini kau punya anak? Kau belum bersuami. Apakah kau pezina atau pelacur?" Maka Allah berikan perintah kepada beliau dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 26, fa imma taroyinna minal basari
ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Hai Maryam, kata Allah, jika kau bertemu dengan manusia dan mereka menuduh kau berbuat zina atau lacur karena kau punya anak sebelum menikah tanpa bersuami, katakan aku sedang saum, aku sedang bernadar untuk tidak berbicara. Artinya di sini adalah saum pengendalian diri untuk tidak menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak tahu tentang sesuatu yang dapat menimbulkan amarah bagi orang yang bertanya itu. Artinya pengendalian diri untuk berkata-kata yang menyinggung perasaan. Maka beliau menjawabnya dengan isyarat, tidak dengan kata-kata. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat ke Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi waktu itu. Beliau berpidato, ya. Beliau menjawab pertanyaan mereka bahwa qala inni abdullah, aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Alkitab itu Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan seorang nabi. Dan beliau mengatakan, dan aku dijadikan tempatku dimanapun aku aku berada menjadi tempat yang barokah, dan aku diperintahkan untuk sholat, zakat, dan berbakti kepada ibuku. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Inilah bukti dari kekuatan siam atau kekuatan saum. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubadzir, tidak berkata-kata atau mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, sehingga gerakan kita, amal kita, ucapan kita itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat saum, pengendalian diri. Artinya semenjak terbit fajar di waktu subuh sampai terbenam matahari, kita mengisi kata-kata kita, ucapan kita dengan kalimat thayyibah. Inilah dorongan yang sangat besar dengan saum ini. Berbeda kalau kita sedang tidak berpuasa, maka dorongan untuk berbuat maksiat itu lebih besar. Ataupun dorongan untuk berbuat yang tidak berguna itu lebih banyak. Tapi dengan saum, dengan puasa, secara otomatis jiwa kita itu sudah terbentuk, sudah tercipta agar kita terus mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Disinilah jaminan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu benar-benar diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, dengan demikian maka mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini atau pada hari ini dan berikutnya, mudah-mudahan saum kita semakin berkualitas, saum kita semakin mengandung pelajaran yang sangat berkah. Karena saum ini merupakan benteng, ya. As-saumu junnah, as-saumu junnah, as-saumu junnah. Kalau kita umpamakan, ya, kalau kita umpamakan kepada sebuah kesebelasan pertandingan sepak bola misalnya, sehebat apapun si klub sepak bola itu mampu melakukan penyerangan ke gawang musuh, ya, ke gawang lawannya. Tapi kalau benteng pertahanannya rapuh atau tidak kuat, maka penyerangan atau serangan gol tadi yang banyak tidak ada gunanya.
ketika pertahanannya rapuh atau lemah. Ketika musuh masuk ke lingkungan pertahanannya, karena pertahanannya lemah, maka musuh akan menggolkan atau akan memasukkan gol ke gawang itu sebanyak-banyak dengan leluasa. Ini artinya bahwa sehebat apapun kita beribadah, ya, sholat, zakat, tadarus Al-Quran, ya, ataupun dzikir, tapi kalau mulut kita tidak bisa mengendalikannya untuk tidak berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang porno, maka dzikir kita, ibadah kita itu kurang bermanfaat atau sia-sia saja. Begitupun ketika kita melakukan sholat dengan khusyuk, tapi kalau selesai sholat kita berbuat kemaksiatan dan tidak mengendalikan pandangan kita dari pandangan yang haram, maka sholat kita itu tidak berguna atau kurang berguna. Begitupun ketika seseorang naik haji, ya, dengan biaya yang cukup mahal, perjalanan yang begitu jauh, tapi selesai pulang haji dia tidak bisa mengendalikan kata-katanya atau sikapnya, maka tentu ini akan membuat hajinya kurang mabrur atau tidak mabrur. Inilah pesan yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hasil dari saum adalah la'allakum tattaqun. Takwanya orang yang berpuasa adalah bagaimana dia mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik atau hal yang berdosa. Itulah diantara hikmah saum yang sangat luar biasa, yang perlu kita teruskan, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita pertahankan, karena banyak orang yang ketika saum itu kuat untuk menahan diri, tapi selesai saum dia ibarat seperti kuda yang kabur dari kandangnya. Artinya jangan sampai kita ketika berpuasa Ramadan, ketika saum, mampu mengendalikan diri dari kemaksiatan dan dosa, tapi setelah selesai saum, ketika Idul Fitri dan seterusnya, kita bebas berbuat apa saja, maka itu digambarkan seperti kuda yang lari dari kandangnya. Untuk itulah maka ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita biasakan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah kekuatan, doa adalah sumbernya ataupun intinya ibadah. Nah, Ramadan merupakan syahrul doa, bulannya dijabahnya doa-doa. Maka untuk lebih memperkuat pertahanan kita di Ramadan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, serta kami berlindung dari amarahmu dan dari neraka. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, yang telah kita uraikan, yang telah kita dengarkan tadi bermanfaat, berbarokah, bermaslahat dunia akhirat, dan insya Allah setelah kita nanti selesai Ramadan, kita akan kembali kepada asal muasal kita kembali kepada jati diri kita, itu seperti bayi yang baru lahir, artinya orang yang tidak berdosa, karena Ramadan menghapus dosa-dosa bila dilakukan dengan benar, dengan khusyuk, sesuai dengan anjuran atau perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafannya. Hud ma sofa wada ma kadar. Ambillah yang baik
tinggalkan yang buruk. Usikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.